yang warga Depok pertama, kasus 12, kemudian 1 warga Cianjur yang meninggal dunia, yang dulu disampaikan Bupati Cianjur, ternyata data terakhir yang kami terima pasien positif. Kemudian 2 di Kabupaten Bekasi adalah istri dan anak dari pasien yang di Cianjur, itu juga positif. Dan 1 di Kota Bandung positif, dan 1 di Kota Cirebon yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Gunung Jati. Itu saya kira data per pagi ini yang bisa kami laporkan. Nah, kami sudah berkoordinasi setiap hari melalui Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, sangat efektif saya sampaikan. Semua informasi-informasi disebarluaskan. Yang pertama yang perlu dicatat oleh media, mulai kemarin kita sudah melakukan tes proaktif. Jadi tidak menunggu dulu orang bergejala, masuk rumah sakit baru dicek hasilnya positif negatif ke pusat, tapi kita akan melakukan tes proaktif melalui labkesnya Jawa Barat, berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Unpad dan Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Nah, itu sudah dilakukan kepada mereka-mereka yang terpantau dan mereka-mereka yang tidak bergejala juga, tapi patut diwaspadai untuk dites. Salah satunya adalah klaster para perawat, tenaga medik yang merawat pasien yang positif. Itu juga akan didahulukan. Sehingga kita lakukan itu. Kemudian juga tenaga kerja asing yang kita curigai, itu mungkin ada di Karawang, akan kita tes juga. Dan keluarga-keluarga dari yang pasien itu juga akan kita tes juga, sehingga kita akan melihat, mohon doanya mudah-mudahan tidak ada yang positif, tapi kalau positif berarti terjadi peredaran bukan hanya di orang-orang yang bergejala, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kita tes proaktif itu hasilnya akan keluar kurang lebih 5 jam, ya, 4-5 jam dari hasil tes. 1 orang ditesnya 2 tahap, ya, teknisnya ada di kedokteran. Jadi hasilnya bisa diketahui dengan cepat untuk kami jadikan panduan bagaimana merespon selanjutnya. Saya kira itu, ya. Jadi Jawa Barat sudah mendahului untuk melakukan tes proaktif tanpa menunggu semua harus dari Litbangkes Pusat. Yang berikutnya nanti siang kita akan rilis sebaran di mana saja mereka-mereka yang dipantau itu, ya. Memang saya laporkan melihat data terakhir mayoritas di Bodebek kalau di Jawa Barat. Dari titik-titiknya itu paling banyak mengikuti pola, memang epicentrumnya ada di Jakarta yang mayoritas akhirnya sebarannya mayoritas di Jabodetabek, kira-kira begitu. Di sebaran itu juga masih terlihat ada yang kosong, alhamdulillah di beberapa, tapi ini tidak menandakan bahwa belum tentu tidak ada, kira-kira begitu, ya. Nah, itu siang akan dirilis sebagai jawaban. Kami pemerintah daerah Jawa Barat mencoba untuk transparan kepada masyarakat, ya. Nanti titik-titik itu basisnya kelurahan, ya. Jadi tidak ada data yang sifatnya pribadi yang disampaikan karena itu sesuai dengan kode etiknya. Basisnya sampai kelurahan sehingga nanti para lurah, kepala desa yang datanya ada di sebaran itu untuk melakukan tindakan-tindakan edukasi dan preventif dan lain-lain. Yang ketiga adalah kami kemarin seharian berkoordinasi dengan para sekda, para kepala daerah terkait sekolah di rumah, ya. Perbedaannya dengan yang lain, kami tidak mengumumkan kemarin
diumumkannya sekarang. Kenapa? Karena kami konsepnya adalah bukan libur, jadi mohon media jangan menggunakan kata libur ya, yaitu bersekolah di rumah. Jadi pemerintah Jawa Barat akan selama 2 minggu dari besok sampai 2 minggu berikutnya akan menyekolahkan anak belajar di rumah dengan kurikulum yang kemarin seharian kami persiapkan. Apa itu kurikulumnya? Kurikulumnya setengahnya dalam 2 minggu itu adalah kurikulum pendidikan tentang virus COVID-19 dengan interaktif dan teknologi. Jadi anak-anak itu belajar di rumah, mengerjakan PR, tanya jawab via HP dengan orang gurunya, sehingga akhirnya anak-anak ini menjadi agen edukasi. Ya. Jadi saya ulangi lagi, belajar di rumah bukan libur, belajar di rumah selama 2 minggu untuk disiplin di jam sekolah untuk belajar dengan tugas-tugas dan panduan dari guru yang sudah diatur oleh tim kurikulum yang disediakan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Ya. Nah, saya sangat mengapresiasi beberapa kepala daerah, wali kota, bupati sudah responsif mengumumkan belajar di rumah ini kemarin. Ada saya yang pantau Depok, Bekasi, Bandung, dan Karawang, dan lain-lain. Nah, hari ini dipertegas, diumumkan oleh pemerintah provinsi, sekolah dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, yang dalam kewenangan kami, dan kami himbau perguruan tinggi juga untuk melakukan hal yang sama, tapi khusus anak-anak yang level sekolah akan menjadi agen edukasi, sehingga nanti hasil tugas-tugasnya selama belajar di rumah bisa dijadikan edukasi buat orang tuanya, juga buat tetangganya, dan tentu mungkin dengan teman-temannya yang dalam jaringan media sosialnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kita sudah menugaskan beberapa kasus spesifik, ya. Yang pertama, seminar di Kabupaten Bogor itu sedang dilacak pergerakan peserta seminarnya, karena menurut informasi ada dugaan yang meninggal di Solo itu pernah berseminar beberapa hari sebelumnya di Sentul di Kabupaten Bogor, kira-kira begitu. Kemudian penelusuran berikutnya yang ada tablik akbar di Petaling Jaya di Malaysia itu, ada dugaan peserta-peserta yang datang dari Jawa Barat, kami juga sudah lacak, dan semua yang positif itu Dinas Kesehatan di 6 titik tadi sudah melakukan telusuran, sehingga kalau ditemukan pola yang dicurigai, kami akan lakukan tes proaktif, kira-kira begitu. Nah, saya kira mayoritasnya itu. Salah satu yang sedang kami kembangkan, ini lagi pada lembur, adalah Pemprov Jawa Barat akan membuat aplikasi terkait COVID-19 di Jawa Barat. Nanti kalau sudah beres aplikasinya di-download, warga yang menemukan informasi tinggal sampaikan via HP-nya, tanpa harus telepon atau ngecek website. Kemudian juga blasting informasi dari kami harian, update, sebaran, itu akan ada di aplikasi COVID-19 Jawa Barat ini, sehingga ini bagian dari proses transparansi melalui teknologi yang akan kami kembangkan. Mudah-mudahan paling telat hari Selasa aplikasinya sudah selesai. Dari tim Jabar Digital Service sedang membangun apps-nya, sehingga insya Allah kesimpulannya adalah dengan segala dinamikanya, kami sangat siap, jadi warga tidak perlu khawatir. Memang berita-berita banyak hal-hal yang mungkin meresahkan, tapi kami sangat optimis dengan pola cepat tanggap, responsif, proaktif dengan teknologi dan koordinasi satu pintu ini, insya Allah Jawa Barat bisa mengendalikan dengan cara yang sebaik-baiknya.
Kami juga sudah mengurangi kegiatan di gedung sate, ya. Jadi selama 2 minggu interaksi saya dengan para dinas-dinas akan lebih banyak telekonferensi, ya, melalui teknologi juga. Kemudian kegiatan publik di gedung sate juga sudah dikurangi, mayoritas sudah dibatalkan. Dan kemarin kami juga laporkan sudah koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia, himbauannya selain meningkatkan doa dan berserah diri dan juga beribadah, karena kalau rajin beribadah stres turun, katanya kalau stres turun kekebalan juga meningkat, ya, jadi ada logika kesehatannya juga. Yang kedua adalah untuk mengurangi kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat massal, itu sudah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya kira itu ya yang kelewat. Saya kira itu pernyataan-pernyataan yang formal dari kami. Selanjutnya kami persilahkan jika ada pertanyaan.